Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Biologi Dasar TPB 20. Pada video kali ini kami akan menjelaskan apa itu vertebrata. Nah, vertebrata ialah kelompok hewan yang memiliki tulang belakang. Mereka umumnya memiliki tubuh simetri bilateral, rangka dalam, dan berbagai alat tubuh. Organ dalam seperti organ pencernaan, jantung, dan pernapasan terdapat di dalam suatu rongga tubuh atau selop. Vertebrata memiliki alat tubuh yang lengkap yang menyusun sistem organ tubuhnya meliputi sistem pencernaan yang memanjang dari mulut hingga anus, sistem peredaran darah tertutup atau darah mengalir di dalam pembuluh darah, alat ekskresi berupa ginjal, alat pernapasan berupa paru-paru atau insang, sepasang alat reproduksi, serta sistem endokrin yang berfungsi menghasilkan hormon. Ciri-ciri tubuh hewan bertulang belakang yaitu 1. Mempunyai tulang yang terentang dari belakang kepala sampai bagian ekor. 2. Mempunyai otak yang dilindungi oleh tulang-tulang tengkorak. 3. Tubuh berbentuk simetris bilateral. 4. Mempunyai kepala, leher, badan, dan ekor. Mamalia, bahasa latinnya mamae yang artinya kelenjar buah dada. Mamalia artinya hewan menyusui. Ciri khas dari mamalia adalah memiliki kelenjar susu. Susu dihasilkan oleh kelenjar mamae yang terdapat di daerah perut atau dada. Mamalia disebut juga hewan menyusui karena menyusui anaknya. Tubuh mamalia tertutup oleh rambut yang berfungsi sebagai insulasi yang memperlambat pertukaran panas dengan lingkungan. Sebagai indera peraba, antara lain pada kumis sebagai pelindung dari gesekan maupun sinar matahari, sebagai penyamar atau pertahanan untuk melindungi dari mangsa dan sebagai pencirian kelamin. Mamalia berkembang biak dengan cara melahirkan, vivipar. Hewan ini memiliki suhu tubuh tetap dan bernapas dengan paru-paru. Mamalia adalah kelompok hewan yang paling maju di antara vertebrata lainnya. Mamalia telah menyebar di seluruh relung ekologi, meliputi pantai, danau, sungai, laut, di pohon, di bawah tanah, dan di atas tanah, bahkan di udara. Daerah persebaran mamalia mulai dari daerah kutub hingga daerah tropis dan gurun. Ciri-ciri mamalia. Yang pertama, tubuh mamalia terdiri dari bagian kepala, leher, badan, dan ekor. Pada anggota gerak mamalia di mana pada bagian depan dan belakang memiliki jari-jari yang terdapat kuku dan cakar. Anggota gerak yang termodifikasi yang difungsikan untuk berlari, menggali lubang, berenang, dan terbang. Yang kedua, memiliki kelenjar susu. Pada anggota badan diantaranya daerah perut, dada, atau ketiak, kelenjar susu betina dapat keluar setelah kelahiran anaknya. Yang ketiga, mempunyai rambut, sedikitnya dalam satu fase. Siklus hidup setiap helai rambut akan tumbuh di dalam kantong yang mengeluarkan minyak pada kulit. Dari bagian kantong-kantong rambut itu terletak pada posisi yang miring sehingga tubuh mempunyai arah tertentu. Rambut dapat terdiri dari otot-otot dalam kulit. Yang keempat yaitu mamalia bersifat homoioteren atau berdarah panas. Mamalia mempertahankan suhu tubuhnya yaitu 360 derajat Celcius. Dari sebagian spesies mamalia melakukan hibernasi. Hibernasi merupakan tidak aktif atau tidur selama musim dingin, yang pada saat udara panas, kelebihan panas pada tubuh mamalia akan dibuang melalui keringat. Yang kelima, ruas tulang. Pada mamalia memiliki ruas tulang belakang leher yang memiliki jumlah 7 buah. Yang keenam, memiliki diafragma. Pada mamalia memiliki sekat yang bisa mengatasi rongga dada dengan rongga perut yang disebut dengan diafragma. Yang kedelapan, bernapas dengan paru-paru. Mamalia bernapas dengan paru-paru yang terdiri dari 2 lobus dan terdapat di dalam ruang pleura serta terdapat pita suara pada laring. Yang kesembilan, sistem ekskresi mamalia memiliki ginjal dengan 2 ureter yang mengalirkan urin ke kandung kemih. Yang ke-10, alat indera yang berupa mata, telinga, lidah, dan hidung. Yang ke-11, memiliki otak berukuran besar. Mamalia mempunyai otak yang berukuran besar dan berkembang baik yang berpengaruh pada kepandaian atau intelektualnya. Yang
Yang ke-12 memiliki alat kelamin terpisah, jantan dan betina. Fertilisasi yang terjadi secara internal dan bersifat vivipar. Ordo Marsupialia. Ordo ini didominasi oleh mamalia berkantung. Kantung itu berguna untuk membawa dan menyusui bayi-bayi mereka. Hewan muda menyelesaikannya dalam marsupium, yaitu kantong pada tubuh betina. Ciri khasnya yaitu mempunyai sepasang tulang kantung yang berpaut pada panggul. Uterus dan vaginanya masing-masing berjumlah 2 buah. Tidak memiliki plasenta. Di dalam uterus, telur yang dibuahi berkembang, lalu masuk ke dalam marsupium, tumbuh menjadi fetus dan menempel pada puting susu dengan mulutnya. Contoh mamalia marsupialia ialah kanguru, kuskus, dan koala. Ordo Artiodactyla. Ciri umum pada ordo ini ialah berkuku genap, bertelapak genap, kaki panjang yang beradaptasi untuk pergerakan yang cepat, mempunyai perut yang besar dan kompleks dengan 2 atau 4 ruangan, mempunyai sepasang tanduk. Contoh hewannya ialah kijang, kerbau, banteng, sapi, kambing, jerapah, dan unta. Ordo Cetacean. Mamalia ordo ini adalah hewan yang hidup di laut. Walaupun mamalia ini tidak menyusui anaknya karena tidak mempunyai kelenjar susu, namun hewan ini termasuk dalam mamalia, dikarenakan memenuhi ciri mamalia lainnya, yaitu memiliki paru-paru dan berkembang biak dengan melahirkan. Adapun contoh hewannya ialah paus dan lumba-lumba.